Baik, mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar biostatistika ya. Ini saya akan bagikan share screen. Nah, pada kali ini ya saya akan memberikan mengenai pengantar apa itu statistika ya. Statistika ini di sini juga ada partisipasi dari Ibu Dewi Gayatri ya dan saya. Nah, outline-nya pada kesempatan ini ya, ini akan ada penjelasan mengenai pengertian statistik. Statistik itu apa, kemudian statistika, kemudian apa itu perbedaan antara statistika deskriptif dan inferensial, kemudian kita akan juga belajar mengenai jenis data, kemudian juga apa itu variabel ya. Nah, untuk penjelasannya, statistik itu statistik adalah ya kumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun di dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu hal. Jadi statistik itu berbeda dengan statistika ya. Kalau statistik itu adalah datanya ya, datanya atau ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal ya. Misalnya berapa sih angka dari kalau usia sih rata-rata sama ya. Rata-rata sama, misalnya pada angkatan 2020 ini berapa sih tinggi badannya berapa ya, berat badannya berapa. Nah, itu data-data yang dikumpulkan itu adalah statistik ya. Sedangkan kalau statistika itu adalah ilmu ya, dalam bahasa Italia statistika itu artinya adalah negarawan. Jadi dulu memang statistika ini digunakan untuk untuk pemerintahan ya, pada umumnya di dalam pemerintahan. Nah, sekarang sudah meluas sampai kepada ilmu sosial juga, kemudian juga untuk penelitian gitu ya. Jadi banyak digunakan ilmu statistika ini. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk data mulai dari pengumpulannya ya, bagaimana mengumpulkan data. Kemudian setelah data itu dikumpulkan, tidak akan berarti tanpa datanya itu diolah ya, diolah, kemudian disajikan, kemudian dianalisis, dan kemudian diinterpretasikan. Nah, kemudian baru bisa diambil kesimpulan. Nah, itu adalah statistika ya. Jadi kalau misalnya cuma statistik atau data-data saja, itu akan tidak ada artinya ya kalau tidak kita melakukan interpretasinya ya sampai kepada bisa mengambil kesimpulan. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa statistika merupakan keterangan yang berupa angka dan memberikan gambaran secara wajar dari ciri-ciri atau karakteristik populasi yang dipelajari berdasarkan pengamatan terhadap sampel ya. Jadi yang kita amati apa? Yang kita amati tentu sampel dari populasi. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengambil keseluruhan dari populasi ya. Populasi itu misalnya bagaimana gizi buruk di Jawa Barat gitu misalnya. Nah, di Jawa Barat tentu kita tidak bisa mengambil keseluruhan anak-anak yang bergizi buruk gitu ya. Nah, mengambil data dari keseluruhannya. Yang kita ambil apa? Kita ambil sampel-sampelnya ya. Sampel-sampelnya itu yang kita kumpulkan, kemudian kita olah sampai kepada kita mengambil kesimpulan ya, apakah terdapat gizi buruk di suatu wilayah atau suatu populasi ya. Kemudian statistika juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data tentang bidang kegiatan tertentu ya. Misalnya pengambilan kesimpulan dalam situasi di mana terdapat ketidakpastian dan variasi sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Nah, itu makanya kalau di dalam penelitian itu terdapat ketidakpastian gitu ya. Kalau sudah pasti nggak perlu diteliti gitu ya, tidak perlu kita lakukan
pengkajian di situ gitu ya. Jadi ada suatu ketidakpastian ya. Misalnya kalau kita makan ya, kita makan kita merasa kenyang gitu ya. Nah, itu tidak perlu diteliti, itu sudah pasti. Hal-hal yang sudah pasti itu tidak perlu diteliti. Jadi yang tidak pasti itulah yang dan bervariasi, dia itulah yang akan kita lakukan penelitian ya. Variasi dalam arti apa ya? Kalau misalnya kita mau melihat apa namanya, kita mau melihat gizi, bagaimana penyajian atau nilai gizi dari sebuah pesantren misalnya. Nah, kita harus lihat dulu gitu ya. Pesantren itu kan apa namanya, yang masaknya adalah satu orang gitu ya di sana. Kenapa? Karena yang anak-anak pesantren itu kan mereka makannya bersama-sama gitu di sana. Nah, itu tidak ada variasinya gitu ya. Tidak ada variasinya mengenai bagaimana keadaan makanan misalnya di suatu tempat. Nah, itu agak susah kita untuk melakukan apa namanya penelitian di situ. Jadi harus ada variasi ya. Harus ada variasi di suatu wilayah, baru kita di variabel itu ada variasi, baru kita bisa memakai variabel tersebut. Nah, itu pengertian statistika. Jadi ilmunya itu ya, ilmunya itu, dan kemudian kita lakukan tadi pengolahan, kemudian kita lakukan analisis, kemudian sampai kesimpulan, itu adalah statistika ya. Jadi jangan salah penempatan antara statistika dengan statistik ya. Kemudian kalau biostatistika sendiri apa ya? Biostatistika sendiri ini kalau ini masih statistika adalah alat untuk menolong kita untuk lebih mengerti tentang dunia di sekitar kita. Ya, jadi memang statistika ini bisa digunakan, intinya ada statistika ini adalah probabilitas kan ya. Probabilitas berapa misalnya probabilitas akan terjadi hujan ya. Jadi itu adalah ilmu, bisa kita menggunakan ilmu statistika ya. Misalnya Anda mau keluar, kemudian kita melihat wah cuacanya agak mendung ya, kemudian berangin gitu ya. Nah, kira-kira berapa persen ya kira-kira akan terjadi hujan. Nah, kemudian kita akan mengambil kesimpulan dan kalau seandainya terjadi hujan, berarti kan kita harus siap-siap kan ya dari rumah. Mungkin yang naik motor harus menyiapkan jas hujan, kemudian yang mau keluar jalan kaki atau menggunakan kendaraan umum mesti menyiapkan payung misalnya ya. Jadi itu adalah kita di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menggunakan ilmu ini gitu ya, ilmu statistik ya, ilmu statistika. Kemudian statistika itu adalah untuk mengorganisasikan informasi data yang telah kita kumpulkan dan menyimpulkannya bagaimana karakteristik data itu diaplikasikan ke setting yang baru. Ya, jadi misalnya tadi ya kita mengumpulkan data untuk gizi buruk ya pada anak-anak misalnya di wilayah yang terkecil aja ya, di wilayah Depok. Kalau saya di UI ini kan di wilayah Depok gitu ya. Nah, dari data-data itu kemudian nanti kita bisa aplikasikan ke setting yang baru gitu ya. Ini berarti di Depok ini data-datanya sudah ada, kemudian diolah, ternyata gizi buruknya itu dalam ambang batas misalnya rendah gitu ya, gizi anak balitanya rendah, berarti dia termasuk golongan gizi buruk. Nah, itu bisa kita masukkan data itu ya, data yang kita peroleh itu ke dalam settingan yang baru ya. Kalau misalnya mungkin pernah mendatangi ya kelurahan ya, kelurahan atau datang ke puskesmas kan pernah ya. Nah, itu kan ada papan-papan tuh, bisa dilihat tuh di papan-papan. Nah, itu bisa diterjemahkan papan-papannya itu ke dalam sesuatu yang baru. Anda bisa lihat gitu, oh ternyata di sini jumlah perempuannya sekian, jumlah laki-lakinya sekian, yang usia produktif sekian. Jadi kita bisa tahu bahwa di wilayah tersebut lebih banyak misalnya usia produktif atau lebih banyak lansianya. Atau misalnya kalau ke puskesmas dilihat di papan, oh 10 penyakit terbanyak itu yang nomor satunya adalah hipertensi. Dari mana dia dapat kesimpulan itu? Ya dari mengolah data
tadi statistiknya ya, dilakukan survei, kemudian data-data itu dikumpulkan, kemudian akhirnya dilihat, oh yang paling tinggi itu adalah misalnya hipertensi pada populasi yang ada di Depok gitu ya. Jadi kita bisa lebih tahu ya, lebih mengerti daripada kita hanya kumpulan aja gitu ya, kumpulan data saja. Misalnya berat badan 55, 56, 57, 58 biasanya ya. Kita tidak bisa melihat itu menjadi sesuatu yang bisa kita ambil kesimpulan, gitu ya. Tuh, kemudian, nah statistik itu ada dua ya, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial ya. Jadi ada dua. Statistik deskriptif yaitu mengumpulkan data ya, kemudian menyajikannya di dalam bentuk tabel, grafik, tekstual, kemudian menginformasikan. Ini sudah bisa kita dari statistik deskriptif ini, statistika deskriptif ini kita sudah bisa melihat karena dia bisa sudah dapat memberikan informasi. Ya. Kemudian bisa menganalisis data, ya, meringkas atau menyajikan data tanpa menggunakan uji hipotesis. Ya. Itu adalah statistika deskriptif. Sedangkan statistika inferensial adalah kita dapat mengeneralisir nilai sampel menjadi nilai populasi. Ya, dalam arti kalau misalnya kalau deskriptif itu, misalnya saya mau meneliti nilai biostatistika pada mahasiswa FIK, ya, pada mahasiswa FIK UI gitu ya. Nah, ini nilai-nilai ini tidak bisa saya artikan kepada misalnya kepada mahasiswa lain gitu ya, mahasiswa yang misalnya mahasiswa keperawatan pada daerah Jakarta misalnya, nggak bisa diartikan bahwa misalnya mahasiswa di universitas lain itu nilainya sama dengan ini gitu ya. Mahasiswa FIK ini merepresentasikan dari mahasiswa keperawatan di Jakarta misalnya, nggak bisa ya, kecuali kalau kita menggunakan statistika inferensial. Kalau pakai inferensial itu bisa. Jadi kita di dalam satu tempat misalnya di Jakarta ya, kalau Jakarta terlalu luas, kita bisa mengambil misalnya Jakarta Selatan atau Jakarta Barat gitu ya. Nah, itu kita mengambil sampel-sampel, misalnya kita mau mengambil sekolah-sekolah. Nah, itu diambil sampelnya. Apakah keseluruhan siswanya diambil? Enggak, yang kita ambil hanya yang mewakili saja ya. Bagaimana caranya? Nanti ada caranya bagaimana kita melakukan randomisasi ya untuk mengambil sampel itu ya. Jadi itu baru bisa kita generalisir. Makanya ini adalah ciri dari statistika inferensial. Ya. Kemudian evaluasi informasi menjadi pengetahuan yang baru. Nah, ini juga ya. Jadi setelah kita mengumpulkan tadi data-data, kemudian kita analisis, baru kita bisa mengambil pengetahuan yang baru. Oh, ternyata misalnya anak-anak SMA itu yang Jakarta itu lebih tinggi gitu ya, lebih tinggi Jakarta Barat mungkin lebih tinggi nilai gitu ya, nilai untuk sainnya daripada yang Jakarta Selatan misalnya. Nah, itu bisa kita menjadi sesuatu pengetahuan yang baru. Kemudian menyajikan data dengan menggunakan uji hipotesis ya. Jadi bedanya di sini deskriptif dan inferensial ya, ini dilakukan uji lagi gitu ya. Bisa kita membandingkan, bisa kita membedakan, bisa kita melihat apakah dia tinggi atau rendah, ataukah dia lebih sedikit atau lebih banyak gitu ya. Jadi dengan menggunakan inferensial ya. Ya, jangan ngantuk ya. Ini memang jam-jamnya ini ya, jam-jamnya ngantuk ini ya. Tapi kalau statistika itu biasanya harusnya melek ya, karena yang dipelajari kan angka-angka ya. Nah, ini penjelasannya ya, statistika deskriptif lebih lanjut, dia hanya untuk mengorganisasikan dan menggambarkan karakteristik data. Kemudian nah ini kalau misalnya kita lihat ya,
mungkin sudah pernah buka-buka ini apa namanya jurnal atau buka-buka buku skripsi kakak kelas ya, itu biasanya ada itu ya. Jadi kita menggunakan data ini adalah gunanya untuk meringkas ya. Kalau kita sajikan di dalam bentuk angka-angka itu enggak ini ya, tapi kalau kita lihat dalam bentuk grafik kan kita langsung lihat, oh ternyata laki-lakinya lebih sedikit atau perempuannya lebih sedikit gitu. Itu kan lebih gampang kita melihat dengan menggunakan ini apa namanya menggunakan diagram ya. Nah, nanti juga Anda akan di biostatistika dasar ini ya sudah mulai mengenal SPSS ya, karena ini sangat berguna nanti untuk mata kuliah metodologi penelitian kesehatan ya. Nah, ini sudah bisa melihat membaca female, berapa frekuensinya, berapa persen, ini valid persen, kumulatif persen, itu apa gitu ya. Yang perempuannya misalnya frekuensinya ada 150 orang. Kemudian laki-lakinya 121 orang. Nah, berapa persen? 55,4%. Laki-lakinya 44,6% misalnya. Ini kalau valid persen ini artinya tidak ada data yang hilang gitu ya. Data yang miss itu nggak ada. Jadi kita melihat dia 100%. Sama kan ya antara persen di kiri ini dengan yang valid persennya 100%. Kemudian kumulatif, kalau kumulatif ya kita mengkumulatif ya, seperti misalnya kalau kita melihat angka COVID ya, angka COVID dari mulai terjadinya pandemi misalnya tahun 2020, kan itu kan dikumulatifkan misalnya dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember, itu berapa yang meninggal gitu ya, berapa yang sembuh, itu artinya kumulatif gitu ya. Nah, di kumulatif kalau kita melihat per bulannya itu bisa juga dilihat datanya per bulan, tapi bisa lebih mudah kita untuk menyimpulkan kalau kita melihat kumulatifnya sampai dengan per 1 Agustus 2021 yang sudah meninggal misalnya karena COVID adalah misalnya 100 ribuan gitu ya. Nah, itu berarti kan kita sudah bisa melihat ini sejak mulai dari pandemi sampai dengan Agustus tahun 2021 ya. Jadi itu kumulatif dalam persen. Nanti Anda harus familiar ya bagaimana cara melihatnya. Ini di dalam ujian juga ada ya. Jadi saya bocorin sedikit, nanti di dalam ujian mungkin ada ya ini. Kemudian ini juga yang tadi, kalau yang tadi ini kan kita melihatnya dalam bentuk persen ya. Nah, kalau ini kita melihat dalam bentuknya mean atau rata. Ya, ini kan ada nih mean, standar deviasi, median, modus. Nah, ini bagaimana cara kita membedakan antara bagaimana kita data-data kita itu dalam bentuk persen yang kita buat atau dalam bentuk mean atau median. Nah, nanti kita akan belajar dulu ya mengenai apa itu jenis-jenis data ya, jenis data. Ini hanya contohnya saja ya supaya Anda lebih lebih memahami ya. Ini juga ya. Ini tadi ini yang disajikan ini adalah statistika deskriptif ya. Ini masih statistika deskriptif. Kemudian kalau inferensial, nah dari data-data yang sudah ada di deskriptif tadi itu kita lakukan uji lebih lanjut ya. Biasanya langkah ujinya setelah mengumpulkan dan menyimpulkan data ya, itu kita lakukan uji lebih lanjut ya. Misalnya kita mau melihat apakah ada perbedaan, misalnya perbedaan kecemasan antara laki-laki dan perempuan. Nah itu bisa kita bandingkan ya, perempuan itu lebih cemas daripada yang laki-laki. Nah, itu kita menggunakan uji statistika inferensial ya. Kalau kita hanya melihat misalnya kecemasan laki-laki sekian, kecemasan perempuan sekian, tapi kita tidak membandingkan, itu masih masuk kepada deskriptif ya. Nah, untuk inferensial itu juga kita menyimpulkan dari data dari tadi ya, sampel kemudian ke data yang lebih besar. Jadi kita bisa nanti mengumpulkannya itu dalam sampel, tapi yang kita ambil itu ya dari populasi gitu ya, sehingga kita bisa mengeneralisir data sampel menjadi data populasi
ya. Kemudian ini ada bentuknya, ada estimasi, ya, ada uji hipotesis. Ini juga nanti akan Anda pelajari. Ya. Kemudian ini lebih ringkasnya, ya, bahwa statistik deskriptif itu bisa kita sajikan dalam bentuk frekuensi, ya, bisa dalam bentuk tendensi sentral, bentuk mean, modus, median, kemudian juga dalam bentuk variability, ya, ada rank, standar deviasi, varian, interkuartil, semi kuartil. Nah, ini nanti akan dipelajari juga oleh mahasiswa, ya, bagaimana cara mencari standar deviasi, ya, bagaimana cara mencari rank, bagaimana cara melihat adanya variasi, ya, varian antara misalnya antara berat badan dengan tinggi badan, mana yang lebih bervariasi, gitu ya. Bisa dipelajari nanti. Kemudian statistik inferensial itu bentuknya dia ada estimasi, ada yang uji hipotesis, ya. Estimasi titik, estimasi selang, ya. Sedangkan untuk yang uji hipotesis ada yang disebut dengan parametrik, ya. Ada yang disebut dengan non parametrik, ya. Ini dilakukan uji lebih lanjut, ya. Ini misalnya, ya, contohnya penelitian untuk melihat nilai biostatistika yang dilakukan oleh mahasiswa FIK UI angkatan 2020, ya. Dengan jumlah 115 orang didapatkan rata-rata hasil ujiannya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita sudah dapat data ini secara deskriptif, kemudian kita lanjutkan dengan menguji mana apakah dia ada perbedaan bermakna, ya, atau signifikan secara statistik antar kelas, ya. Memang kalau dari sini memang kita bisa melihat adanya perbedaan, tapi secara statistika harus diuji lagi, ya, harus diuji lagi apakah memang benar dia ada perbedaan atau tidak. Namun perlu kita ingat bahwa statistika ini adalah salah satu alat, ya, salah satu alat. Karena banyak apa? Karena banyak alat-alat lain yang digunakan, ya, tidak hanya menggunakan biostatistika saja, ada penelitian-penelitian lain, misalnya penelitian kualitatif. Kalau kita ini termasuk ke dalam kuantitatif, ya, kuantitatif. Jadi yang dikuantikan, ya. Jadi dari apa namanya, kalau misalnya Anda menyebarkan kuesioner itu kan dalam bentuk misalnya puas, tidak puas, sangat puas, gitu ya. Nah, itu nanti akan bisa, ya, di kuantitatifkan sehingga kita bisa melihat, ya, apakah di populasi tersebut mereka kepuasannya seperti apa, ya. Kemudian ini masih lanjutan, ya, ini tadi penjelasan apa itu statistik parametrik, yaitu di mana datanya itu nanti kita belajar data skala interval dan rasio, dia berdistribusi normal dan dia data itu homogen, ya. Homogen itu dalam arti berdistribusi normal itu dalam arti dia itu membentuk lonceng, ya, lonceng yang penuh, gitu ya. Jadi dalam dunia ini kan tidak ada yang 100% sempurna kan, ya. Jadi misalnya saja di kelas A gitu ya. Di kelas A itu ada misalnya sekitar 30 orang mahasiswa, ya. Kan nggak mungkin semuanya dapat 100 gitu ya dalam biostatistik, dalam ujian biostatistik, ya. Mungkin ada yang dapatnya 80, ada yang dapatnya 70, ada yang kebetulan tidak belajar dapatnya misalnya 20 atau 30, ya. Jadi secara umum sih sebenarnya di dalam dunia ini kita ada bentuk ini, ya, apa namanya, bentuk lonceng gitu ya. Ada yang di tengahnya itu dia ratanya itu dia makanya lonceng, ya, tinggi dia puncaknya di situ. Nah, itu berada misalnya di antara 14% sampai dengan misalnya 86%. Yang lainnya gimana? Yang lainnya itu apa namanya, ya, mungkin ada yang berguguran gitu ya, ada yang nilainya rendah gitu ya. Kenapa? Karena ya memang namanya variasi, ya, namanya bervariasi. Kalau enggak ya ini sama semua gitu ya. Nah, itu jadi dia kalau statistik parametrik itu dia berdistribusi normal, ya, berbentuk lonceng, ada yang tinggi nilainya, ada yang rendah gitu ya. Nah, beda dengan statistik non parametrik. Kalau non parametrik itu memang dia ini gitu ya, tidak berdistribusi normal, bentuknya mungkin dia bisa tinggi di salah satu, misalnya tingginya di nilai 50 gitu ya.
itu paling banyak di situ. Nah, itu berarti harus dipertanyakan gitu ya. Ini mengajarnya gimana. Nah, kemudian ada juga yang misalnya atau soalnya terlalu mudah gitu ya, sehingga ngumpulnya di 90-100 gitu. Banyak yang menjawabnya di situ misalnya. Nah, itu juga perlu dibuat. Nah, statistik non parametrik itu ada, dia biasanya berskala nominal dan ordinal. Ini digunakan juga ya, kita gunakan juga, tidak berdistribusi normal. Jadi kalau misalnya di dalam sampel itu kalau kita tidak mengambil secara random, nah itu dia akan cenderung kepada non parametrik ya. Nah, skalanya nominal dan ordinal tidak berdistribusi normal. Ini biasanya sampelnya kecil ya. Kemudian biasa pada penelitian sosial. Nah, namun juga bisa untuk penelitian kesehatan ya. Kalau kita misalnya perawat ya di rumah sakit kan kita mau misalnya mengambil bagaimana ya apa namanya tingkat nyeri dari pasien kanker ya. Memang mungkin kalau kita mengambil lebih spesifik misalnya kanker ovarium atau kanker payudara misalnya ya. Nah, itu kan kita berarti kan kita sampelnya kecil gitu ya, sampelnya kecil. Jadi kita biasanya juga bisa menggunakan statistik non parametrik karena kan nggak mungkin nungguin sampai banyak gitu ya. Jadi apa namanya sampelnya kecil ya kita memakai statistik non parametrik ya. Kemudian, nah ini yang perlu diketahui ya oleh mahasiswa bahwa data itu ada macam-macamnya ya. Nah ini harus memahami karena ini dipakai terus sampai nanti juga skripsi ya, sampai skripsi harus bisa membedakan apa itu data, jenis-jenis datanya, sifatnya, kemudian bagaimana skala pengukurannya ya. Ini data ya, bentuk datanya. Nah, bentuk data itu ada dua ya, yang perlu diingat, discrete. Nah, discrete itu artinya dia bentuknya bilangan bulat. Bilangan bulat apa? 1, 2, 3 ya. Nggak boleh 1,5, 2,5 orang, 3,5 orang kan nggak ada. Atau misalnya laki-laki berapa, perempuan berapa, yang setengah laki-laki, setengah perempuan kan nggak mungkin ya. Jadi itu adalah contoh data discrete ya tadi ya. Data discrete adalah data yang berbentuk bilangan bulat, nggak bisa kita bagi jadi koma-koma ya. Jumlah anak misalnya 2,1, nah, gimana ya caranya menghitung 2,1 ya. Kemudian jumlah pasien itu 100, berapa, nggak bisa. Jadi 100, kalau ada 100, 100. Jumlah perawat di suatu rumah sakit ada 200 misalnya, 200 gitu. Jadi itu datanya harus dalam bentuk discrete ya. Data yang berbentuk bilangan bulat. Kemudian data kontinu ya itu data yang nilainya berbentuk desimal ya. Jadi ada perbedaan ya, ada data diskrit, ada data kontinu. Data kontinu itu contohnya apa? Ya bisa bentuk desimal. Misalnya tinggi badan kan ada ya 155,5 ya. Ada 160, berapa gitu, 3 misalnya. Kemudian berat badan juga ya, berat badan juga bisa kita malah ketika apa namanya masih bayi aja ya, itu sangat akurat dihitung sampai gram-gramnya ya, 280 gram gitu ya. Jadi perbedaan misalnya habis sebelum menyusui dengan setelah menyusui ditimbang, oh ada perbedaan misalnya 30 gram, nah itu sangat berarti gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dalam bentuk desimal ya. Kemudian sifat data. Nah, data itu ada yang kualitatif namanya kategorik ya. Tadi kita kategorikan. Kemudian ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Misalnya jenis pekerjaan, petani, pedagang, pegawai, kemudian status pernikahan, belum menikah ya. Kemudian ini biasanya skala datanya berbentuk nominal dan ordinal. Tadi saya udah jelasin nominal dan ordinal belum ya? Oh ya, setelah ini ya nominal dan ordinal. Kemudian data kuantitatif adalah data numerik ya. Jadi diingat kualitatif, kategorik, kuantitatif, numerik ya. Numerik adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka ya, misalnya suhu, tinggi badan, skala datanya interval atau rasio ya.
Jadi ini ada sifat data, ada yang kategorik, ada yang numerik, ya perlu diingat ya. Ada data kategorik, ada data numerik. Ya kalau bisa diukur dengan angka-angka, nah itu termasuk dalam data numerik. Tapi kalau tidak bisa dihitung dalam angka, itu termasuk dalam kategorik. Ya harus bedakan. Nah ini yang penting nih, skala data ya. Skala data kita singkat dengan NOIR. Ya. NOIR, N itu apa? N itu nominal, O itu ordinal, I itu interval, dan R itu rasio. Ya. Jadi NOIR ya. Jadi diingat-ingat tuh NOIR ya. Nah, jadi tadi kita ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, nominal dan ordinal itu termasuk dalam kualitatif tadi ya. Sedangkan interval rasio dia termasuk dalam kuantitatif ya. Sebentar kita lihat dulu. Nah, apa itu nominal ya? Nominal itu adalah yang kita tidak bisa melakukan peringkat ya. Misalnya jenis kelamin ya. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apakah kita bisa mengatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan? Tidak bisa ya. Karena dia itu setara sebenarnya ya, dalam arti yang ini ya, apa namanya, dalam hal penelitian ya. Laki-laki, perempuan itu kita tidak bisa melakukan peringkat ya, tapi kita bisa melakukan klasifikasi ya. Oh ini masuk ke laki-laki, jenis laki-laki, ini perempuan gitu. Kemudian misalnya status pernikahan tadi ya. Nah ini status pernikahan, belum menikah, masuk ke mana yang belum menikah, oh kita masukin golongan. Yang satunya lagi menikah, kita masukin lagi satu golongan. Kemudian jenis pekerjaan juga ya, petani, pedagang, pegawai itu adalah contoh dari N ya, nominal ya. Jadi itu kita hanya bisa mengkategorikan, tapi kita tidak bisa melakukan peringkat ya. Nah, berbeda dengan nominal, ordinal itu namanya ordinal ya. Jadi kita bisa melakukan peringkat ya, ranking nih. Kita bisa melakukan apa namanya, melakukan peringkat. Oh SD itu lebih rendah dari SMP ya kan? SMP itu lebih rendah daripada SMA. Ya, nah, makanya tingkat pendidikan itu masuk kepada jenis data ordinal ya, bukan nominal. Nah itu harus dibedakan. Nah apalagi ya, nanti contoh-contohnya Anda cari sendiri. Kemudian kalau interval, interval itu kita bisa, tidak hanya kita bisa melakukan kategori ya, kategori, kemudian kita juga bisa melakukan pemeringkatan, tetapi kita juga bisa melihat jarak intervalnya ya. Kita bisa melihat intervalnya, misalnya suhu yang 40 derajat itu lebih tinggi, misalnya ada dua data yang kita dapatkan, suhu 20 dan suhu 40 derajat. Nah, suhu yang 40 derajat itu lebih panas daripada yang 20 derajat. Ya, tapi kita tidak bisa melakukan rasio ya. Nah, beda nanti ini interval dengan rasio, kita hanya bisa melihat adanya apa namanya, adanya berapa interval dari satu data ke data yang lainnya ya. Tapi kita tidak bisa melakukan rasio. Apakah suhu 40 derajat itu 2 kali lebih panas daripada suhu 20 derajat? Itu belum tentu ya. Jadi makanya dia disebut tidak memiliki absolute zero point. Jadi tidak memiliki nol mutlak. Nah, jadi kalau di suhu tidak hanya nol saja kan? -1 ada nggak? Ada kan? -2 ada nggak? Ada, malah sampai -55 ada gitu untuk suhu gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Untuk tadi ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Ini ada tadi mengenai data ya. Jenis data ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, tadi rasio, kalau rasio itu dia memiliki tadi bisa dikategorikan, kemudian bisa kita lakukan peringkat, kita bisa melihat adanya interval. Nah, di samping itu kita lihat dia ada bisa kita rasiokan ya, misalnya yang
gula 10 kilogram itu adalah 2 kalinya gula yang 5 kilogram. Ya, jadi bisa kita lakukan rasio. Ya, nah dan di samping itu dia juga memiliki absolute 0 point. Artinya apa? Kalau misalnya 0 kilogram, ya beras yang 0 kilogram, artinya barangnya nggak ada, gitu ya. Artinya barangnya nggak ada. Tapi kalau misalnya tadi air ya dengan suhu 0 derajat itu ada, ya masih ada gitu ya. Nah berbeda dengan kalau rasio. Misalnya usia juga, usia 0 tahun ada nggak? Mungkin ya ada ya, di dalam kita hitung di dalam bentuk hari ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kalau 0 mutlak, dia berarti orangnya nggak ada gitu ya. Atau barangnya nggak ada. Nah itu termasuk dalam rasio. Ini kadang-kadang juga mahasiswa masih susah untuk membedakan antara interval dengan rasio ya gitu ya. Misalnya pengalaman kerja ya, pengalaman kerja itu di dalam tahun misalnya itu masuk apa? Interval atau rasio gitu ya. Jadi ada aja yang masukkannya ke dalam interval ya. Padahal dia bisa kita masukkan di dalam bentuk rasio ya. Jadi ini harus dipahami ya, NOIR tadi nominal, ordinal, interval, rasio itu harus bisa membedakan ya. Kemudian level dari ukuran tadi ini juga sama ya. Nominal kita bisa mengklasifikasi, ordinal kita bisa klasifikasi dan memperingkatkan atau order ya. Kemudian interval kita bisa klasifikasi, kita bisa melihat pemeringkatan, bisa melihat distance atau jarak ya. Kemudian rasio bisa keempat-empatnya, klasifikasi, order, distance, dan natural origin ya. Jadi dia memiliki nol mutlak. Kalau nol mutlak itu artinya tidak ada bendanya atau tidak ada barangnya ya. Kemudian variabel, apa itu variabel ya? Variabel itu adalah ukuran ya, karakteristik atau sifat ukuran yang melekat pada subjek yang nilainya itu bervariasi antara satu subjek dengan yang lainnya. Ya, dan diteliti dalam satu penelitian ya. Jadi variabel itu harus ada variasinya gitu ya. Nah, tadi misalnya kita mau melihat berapa sih bagaimana nyeri pada pasien dengan kanker payudara. Nah, itu misalnya kita mengambilnya bukan nyerinya ya. Jadi kalau misalnya kita mau melihat mau melihat tadi contohnya adalah di pesantren tadi ya, melihat bagaimana asumsi gizi dari anak-anak yang tinggal di pesantren. Itu nggak bisa karena semuanya ininya sama gitu, makanannya sama, pagi siang malam itu disediakan ya sama. Kalau pagi dia dapat nasi tempe misalnya, semuanya dapat nasi tempe kan ya. Nah, kemudian nah itu berarti tidak ada variasi gitu ya. Itu tidak bisa kita lakukan penelitian. Kemudian jenis variabel lainnya yang umumnya digunakan ya ini ada variabel bebas, ada variabel terikat ya, variabel perancung, variabel moderator dan intervening. Nah, ini saya berikan di sini ya supaya di biostatistika ini supaya Anda memiliki bayangan ya, apa itu variabel ya. Apa itu variabel dependent, apa itu variabel independen, apa itu variabel perancu, ya moderator dan intervening. Jadi ketika masuk ke metrik nanti sudah tidak bingung lagi gitu ya. Nah ini contohnya adalah nih variabel independen ya yang biasanya kita simbolkan dengan X dan variabel dependen biasanya disimbolkan dengan Y atau Y ya. Nah, misalnya contohnya adalah nih di sini hubungan antara kecemasan dengan kualitas tidur. Nah, ini variabel independennya adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Ya, variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Kualitas tidur dipengaruhi oleh kecemasan kah? Iya, tapi kecemasan dipengaruhi kualitas tidur tidak gitu. Jadi harus punya ini pemikirannya seperti itu. Siapa yang dipengaruhi, siapa yang mempengaruhi ya. Kemudian ada juga variabel confounding ya. Confounding misalnya di sini jenis kelamin, usia, status pernikahan. Jadi dia bisa mempengaruhi antara dua variabel ini. Variabel kecemasan mempengaruhi kualitas tidur juga dipengaruhi oleh sebenarnya jenis kelamin ya. Misalnya wanita atau jenis pekerjaan juga bisa ya. Jenis pekerjaan orang yang olahragawan atau yang aktivitasnya banyak, kualitas tidurnya
kan biasanya juga dipengaruhi ya, kualitas tidurnya mungkin lebih nyenyak atau malah lebih sedikit gitu. Usia juga ya, usia juga dia bisa menjadi confounding ya, jadi dia bisa mempengaruhi antara satu variabel dengan variabel lainnya ya. Kemudian itu ya yang dipahami. Kemudian ini hanya teknik pengumpulannya ya, bisa berdasarkan observasi, wawancara, dan angket. Ini hanya diketahui ya supaya nanti lebih memahami di mata kuliah di Medlit ya. Nah ini tugasnya sekarang ya. Jadi masing-masing menuliskan ya bentuk ya, apa itu bentuk, sifat, dan skala ukurnya dari jenis kelamin, ya, kemudian golongan darah, tinggi badan, berat badan, usia, status pernikahan, dan pekerjaan. Nah, ini satu tugas ya. Kemudian tugas lainnya di masing-masing kelompok ya, di masing-masing kelas, mahasiswa membuat data kelas ya. Data kelas yang terdiri dari nama, kemudian jenis kelamin, kemudian golongan darah, tinggi badan, berat badan. Kalau yang usia ya bolehlah usia ya. Status pernikahan nggak usah, pekerjaan tidak usah. Jadi ada ini ya yang dikumpulkan di dalam masing-masing. Nanti dikumpulkan di satu di sipennya ya, sehingga itu menjadi data kelas. Nah, nanti data kelas ini bisa digunakan untuk nanti melakukan uji-uji ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya mengenai pengantar statistika. Semoga mahasiswa semua dan audiens semuanya bisa memahami mengenai tadi perbedaan antara statistik deskriptif, inferensial, kemudian jenis data, variabel ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya